saya terima kasih untuk Pak Bagus yang sudah bantu share screen. Ya, jadi konsep inti budaya positif tadi saya lanjutkan ya. Sebelumnya ada 8 perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Jadi ada kedelapanan konsep inti ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dilanjutkan Pak Bagus. Oke, ini ada perubahan paradigma baru. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana ya pendidikan kita dulu dengan yang sekarang, karena kita harus mengikuti sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, kalau dulu itu kita pemberian pembelajaran itu berpusat pada guru, sedangkan sekarang berpusat pada murid. Kemudian murid dikontrol oleh guru. Nah, sekarang murid ya yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, menyamaratakan murid, dan sekarang menyadari bahwa setiap murid itu unik. Jadi mereka itu punya karakteristiknya masing-masing. Yang keempat, penerapan hukuman pada pelanggaran. Kemudian untuk yang sekarang penerapan posisi kontrol dan restitusi yang nantinya ini akan kita bahas ya Bapak Ibu. Yang kelima adalah pembelajaran monoton. Nah, kalau sekarang itu bagaimana caranya kita membuat pembelajaran itu beragam, menyenangkan sehingga murid itu senang pada saat pembelajaran dengan guru tersebut. Kemudian kalau dulu berfokus pada penyelesaian materi, nah sekarang bagaimana caranya peserta didik itu berfokus pada makna belajar. Nah yang terakhir kurang memperhatikan kebutuhan murid. Nah sekarang bagaimana kita sebagai pendidik bisa memberikan pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid. Oke, selanjutnya next. Oke, nah jadi kita sebagai guru itu salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang pastinya terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, yang mana kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menjadi tumbuh karakter yang baik ya bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter inilah dengan kebiasaan baik inilah membentuk budaya positif. Nah, sebagai seorang guru, tugas kita itu adalah menuntun murid di sekolah, yang mana kita itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi menjadi contoh bagi murid dan semua warga sekolah untuk mewujudkan disiplin positif sekolah. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan atau mengembangkan budaya positif di sekolah, atau bagaimana kita menjalankan budaya positif tersebut, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kita berada di posisi apa, kemudian pembuatan kelas atau sekolah, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu mengenai bagaimana kita menerapkan budaya positif. Tapi sebelum itu kita lihat uh, dulu miskonsepsi tentang teori kontrol ini Bapak Ibu. Ya, kalau dulu itu ilusi guru mengontrol murid. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita seperti yang saya bilang tadi pembelajaran yang dulu bahwa kita yang mengontrol murid, bagaimana murid itu berperilaku, bagaimana murid itu menjalankan atau tugas belajar di sekolah, kita yang mengontrol. Nah, kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalkan kita memberikan penghargaan kepada murid, itu bahwa kita akan membentuk karakter murid seperti itu. Itu adalah miskonsepsi yang salah. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bahwa kita memberikan karakter ya atau bisa membuat siswa itu merasa dirinya bersalah, itu kita bisa
menggerakkan murid atau mengontrol murid tersebut akan menjadi murid seperti apa. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Guru merasa bahwa guru adalah pembentuk karakter murid, sehingga dia merasa bahwa guru itu orang dewasa yang berhak membentuk anak itu seperti apa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang salah mengenai teori kontrol. Bagaimana teori kontrol itu yang benar, Bapak Ibu? Ini ada di next slide berikutnya. Nah, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol? Jadi kalau teori stimulus dan respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, tetapi di teori kontrol kita mengetahui bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Termasuk juga dengan siswa bahwa kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Kemudian pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Melihat orang itu berbeda-beda dengan cara pandang yang berbeda. Kemudian di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol ini hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Termasuk kita itu tidak bisa mengontrol murid, tetapi muridlah sendiri yang mengontrol dirinya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Untuk di teori kontrol, itu model berpikir menang-menang. Nah, ini kita bagaimana mengubah cara pandang atau pendekatan teori kontrol yang dulu, yang kita merasa kita bisa membentuk murid karena kita sebagai seorang guru, padahal kita sebagai seorang guru itu kontrol itu dipegang oleh murid itu sendiri, atau yang bisa mengontrol itu adalah murid itu sendiri. Next, selanjutnya. Nah, ini kan kita masuk ke disiplin positif. Kalau kita bicara tentang disiplin positif, Bapak Ibu, apa yang pertama kali kita pikirkan atau yang ada di benak kita pasti mengenai peraturan ya Bapak Ibu, disiplin ya, peraturan. Tapi kita akan mengubah itu Bapak Ibu, karena disiplin positif ini sebenarnya adalah belajar. Jadi bagaimana kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, tentu tujuan dari disiplin positif ini adalah bagaimana caranya kita menerapkan disiplin tersebut ya, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu itu tanpa adanya penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah tentunya menciptakan peserta didik yang harus mempunyai disiplin positif ya, mempunyai kesadaran diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang baik. Oke, next. Nah, bagaimana siswa itu bisa memunculkan motivasinya? Oke, kalau di sini kita lihat kan ada dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau kita melihat murid-murid kita, kondisi kita di sekolah, Bapak Ibu, mereka datang ke sekolah, datang tepat waktu, itu merupakan motivasi ekstrinsik atau intrinsik, Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa dua-duanya ya, karena mereka datang tepat waktu karena menghindari hukuman, bisa seperti itu. Tapi untuk yang lain ada siswa yang
memunculkan motivasi intrinstiknya karena memang mereka datang ke sekolah sesuai dengan keinginan mereka sendiri, kesadaran mereka sendiri karena mereka tadi adalah ada nilai-nilai yang mereka percaya bahwa mereka datang tepat waktu ya untuk disiplin. Jadi memang sebaiknya dalam melakukan sesuatu itu timbul motivasi intrinsik. Baik, selanjutnya. Nah, ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang kebutuhan dasar manusia, menurut Bapak Ibu ada berapa kebutuhan dasar manusia kita, Bapak Ibu? Boleh di kolom chat ada berapa Bapak Ibu yang Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar manusia? Tidak apa-apa Ibu, Bapak Ibu salah benar. Kita semua di sini belajar ya. Ada berapa Bapak Ibu? Ibu Nurwita ada 5, Ibu Wahyu Indah ada 3, Bapak Ibu yang lainnya ada berapa Bapak Ibu? Oke, yang lain mungkin masih berpikir ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita masuk ada berapa? Oke, Pak Bagus ada 5. Oke, apakah benar ya? 5 atau 3? Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, tentunya Bapak Ibu, oke ya, dari Putri ada 5. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi di sekolah kita, peserta didik kita tuh pada saat melakukan pelanggaran, pasti ada kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ya, nah kebutuhan dasar apa itu? Ada di slide berikutnya. Oke, bisa di next slide. Pak Bagus, apa ada kendala? Oke, mungkin jaringan ya. Nah, jadi ada 5 kebutuhan manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Oke, jadi yang pertama itu ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang, ada penguasaan, kesenangan, dan ada kebebasan. Nah, dari di antara ini pasti ada murid-murid kita pada saat mereka melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Ini ada di antara ini ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Contohnya, pada saat mereka mungkin tidak fokus di kelas, lagi tidur di kelas, ya pada saat kita pada saat kita memberikan pembelajaran, ada siswa yang tidur di kelas, pasti ada kebutuhan mereka yang sebenarnya ini mereka butuhkan begitu. Nah, kira-kira dari 5 kebutuhan ini, apa kebutuhan apa yang sebenarnya yang pengen uh, kebutuhan apa yang harusnya terpenuhi di antara mereka, Bapak Ibu, dari kelima ini? Dengan kasus kalau ada siswa yang tidur di kelas tadi, Bapak Ibu, pada saat pembelajaran. Kira-kira dari 5 ini, apa Bapak Ibu? Iya, mungkin terkendala jaringan ya. Jadi kalau ada siswa yang tidur di kelas, istirahat. Ya, jadi kalau ada yang tidur di kelas pada saat pembelajaran, itu mereka bisa kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi itu yang pertama adalah kasih sayang. Ya, mereka ingin dipedulikan Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa yang tidur di kelas, jangan kita biarkan tidur.
pasti kenapa siswa ini tidur di kelas ya? Atau mereka pengen diperhatikan ya karena tadi ya dasar 5 kebutuhan dasar manusia kan salah satunya adalah pengen dipedulikan Bapak Ibu, pengen ditegur. Yang biasanya mungkin ya dia tidak pernah kita tegur di kelas ya, atau tidak pernah kita tanya, tidak pernah kita minta dia mengerjakan soal. Nah, dia merasa tidak dihargai di kelas, tidak merasa apa ya, tidak ada lah istilahnya ya gitu. Nah, jadi sebagai siswa kalau dia seperti itu, dia pengen dipedulikan atau diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi ini 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi kalau ada siswa kita yang melanggar peraturan dari 5 kebutuhan ini, pasti ada yang mereka inginkan. Baik. Next selanjutnya. Ya. Nah, kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, jadi siswa dan murid tidak tahu hukuman apa yang diberikan oleh gurunya. Ya, jadi tiba-tiba saja gitu dia melakukan pelanggaran, hukuman itu yang akan diberikan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman atau psikis. Nah, untuk konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan. Jadi murid dan guru itu mengetahui konsekuensi apa yang akan diberikan sesuai dengan uh, aturan ataupun juga yang telah disepakati. Nah, untuk murid ini tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut ya, Bapak Ibu yang telah diberikan. Walaupun sudah disepakati, tapi murid tersebut mungkin dia tidak nyaman juga dengan konsekuensi yang diberikan. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita melihat bahwa oh murid itu nanti melakukan pelanggaran lagi ya enggak. Kalau melakukan pelanggaran lagi konsekuensinya dilakukan lagi. Nah, jadi terus berulang 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 itu konsekuensi. Nah, yang ketiga ini yang nantinya akan kita bahas yaitu restitusi. Bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya tersebut melalui si restitusi. Nah, restitusi ini yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusinya sendiri. Nanti restitusi ini kita akan mengajak murid bagaimana murid menyelesaikan permasalahannya dan bagaimana murid bisa menemukan ya solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, next. Oke, next. Oke, nah ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Mari kita jawab sama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Boleh di kolom chat atau lewat mikrofon Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, oke coba kita cek dulu. Diklik bisa Pak Bagus, apakah hukuman? Ya, benar. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah itu merupakan hukuman ya. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, apakah benar? Oke. Nah, sanksi atau konsekuensi ya. Oke. Next. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, coba kita cek. Ya, konsekuensi. Next. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Hukuman. Oke, benar. Dan yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman.
Hukuman. Ya benar? Ya, jadi bisa terlihat Bapak Ibu ya. Eh, Oke, sebelumnya. Sebelumnya tadi, sebelumnya. Nah, jadi bisa dilihat ya, contoh-contoh dari hukuman ataupun juga konsekuensi. Kalau hukuman ini bersifat tiba-tiba ya, jadi seorang murid itu tidak tahu apa yang akan, diterimanya atas, perbuatan atau melanggar aturan, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang dia perbuat ya. Jadi kalau dia terlambat hadir, masa disuruh mengelilingi lapangan basket ya, ini tidak ada hubungannya sama sekali, apalagi sampai berjemur di lapangan ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini dia Bapak Ibu identitas gagal dan identitas sukses. Bagaimana hukuman itu membuat murid itu membentuk identitas gagal dan konsekuensi restitusi itu membuat identitas sukses, bisa membuat murid itu menjadi disiplin juga. Contohnya begini Bapak Ibu, pada hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi atau tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Nah, kalau kita menerapkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian bisa jadi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah, kalau kita menerapkan restitusi, ini restitusi itu merupakan pilihan. Pilihan siapa? Pilihan murid itu sendiri, Bapak Ibu. Yang mana restitusi ini nantinya akan menguatkan murid untuk dalam jangka waktu panjang. Karena dengan restitusi, murid itu akan mendapatkan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Ya, ini bisa dilihat Bapak Ibu ya, kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, dan kemudian restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian untuk hukuman ini murid akan tersakiti ya. Nah, konsekuensi membuat anak tidak nyaman, dan untuk restitusi ini anak mendapatkan penguatan. Nah, jadi bisa dilihat dari tabel ini Bapak Ibu bahwa hukuman itu membuat identitas gagal, dan konsekuensi dan juga restitusi itu membentuk murid mendapatkan identitas sukses ataupun juga disiplin. Oke, next. Oh, bagus. Nah, ini juga ya. Kalau hukuman peraturannya adalah ini, nah kamu harus ini. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa hukuman itu tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian kalau konsekuensi, kita akan bertanya apa peraturannya dengan siswa ya. Kemudian mampu tidak kamu melakukannya seperti itu. Jadi kita bertanya terlebih dahulu dengan siswa. Adanya kesepakatan tadi ya Bapak Ibu. Nah, kalau restitusi itu menanyakan keyakinan. Jadi ada keyakinan kelas yang dibentuk gitu ya. Siswa mengingat terlebih dahulu keyakinan apa sesuai dengan pelanggaran yang ia langgar, dan apakah kamu bisa untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita menanyakan kepada murid ya bagaimana caranya siswa memperbaiki masalahnya sendiri. Jadi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan untuk restitusi ini ya Bapak Ibu. Oke, bisa next Pak Bagus. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi ada 6 contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Ada profil pelajar Pancasila, kemudian ID Primary Years Program, keterampilan, dan ada 3 lagi nanti Bapak Ibu next berikutnya ya. Nah, yang mana di sekolah kita yang pasti disepakati adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yang mana isinya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan juga bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Sebenarnya dari nilai-nilai kebajikan ini semuanya baik ya Bapak Ibu ya, semuanya juga positif. Jadi tinggal nanti sekolah akan mensepakati nilai-nilai atau yang mana yang akan diterapkan untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Next. Ya, ini juga lanjutan dari nilai-nilai kebajikan yang saya sebutkan tadi ada 6 ya. Ini yang keempat itu ada 9 pilar karakter.
Kemudian The Seven Essential Virtues, dan yang terakhir adalah The Virtues Project. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan atau kita sepakati ya kepada murid-murid. Oke, nah ini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Jadi kita dalam menghadapi murid pada saat murid bermasalah, coba kita merefleksi diri, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini sebelum kita membahasnya lebih lanjut, dari 5 posisi kontrol ini apa yang kita berada di posisi mana Bapak Ibu biasanya? Apakah kita sebagai posisi penghukum atau kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, atau manajer nih Bapak Ibu biasanya. Kalau dari kata-katanya saja mungkin sudah sedikit tahu nih, oh ini seperti apa gitu ya. Nah, dari kelima ini yang mana biasa Bapak Ibu? Oke, kalau Pak Bagus bilang posisi manajer, wah luar biasa ya Pak Bagus ya. Berarti sudah menerapkan posisi ideal ya di sekolah ya. Oke, kita mungkin akan membahasnya lebih lanjut ya Bapak Ibu di next berikutnya. Next slide. Oke. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Yang mana penghukum ini adalah seseorang penghukum yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan nada suara tinggi, ya, bahasa tubuh mungkin matanya melotot gitu karena marah, kemudian jari menunjuk-nunjuk menghardik. Oke, sebelum. Ini contohnya untuk posisi penghukum, hormat kepada bendera selama 1 jam ya. Nah, ini dari kata-katanya saja kita sudah bisa menebak nih Bapak Ibu, oh ini adalah posisi kontrol penghukum ya. Kemudian sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Ya, jadi dari kalimat tersebut kita sudah bisa mengetahui nih, kita baca aja udah oh bisa nada suara tinggi, kemudian kita dengan sekarang copot sepatumu, bisa saja nih kita sambil menunjuk murid ya untuk suruh copot sepatu gitu ya, atau mungkin sepatunya salah tidak sesuai dengan standar sekolah gitu, atau uh, tidak ada hubungannya antara sepatu kemudian disuruh hormat bendera selama 1 jam. Oke, next. Ya, next Pak Bagus. Nah, ini posisi kedua, yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Jadi dengan nada suara yang memelas, halus, ya, bahasa tubuh yang mungkin biasa saja atau bisa membuat siswa itu merasa kecewa ya Bapak Ibu ya. Dengan kata-katanya contohnya adalah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, atau kamu kenapa ya senang mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, dengan kata-kata tersebut siswa akan merasa dirinya bersalah, sudah membuat guru saya kecewa, sudah mungkin saya berkali-kali membuat masalah. Nah, ini juga merupakan posisi yang harus kita hati-hati ya Bapak Ibu, karena ini mungkin lebih berbahaya dengan posisi-posisi yang lainnya. Karena kalau pemberi merasa bersalah itu siswa akan dalam dalam dirinya ya, dalam dalam hatinya bahwa saya sudah mengecewakan Bapak Ibu guru, berarti saya memang benar-benar bisa jadi dia menjadi murid yang tidak berguna, pikirannya seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita hindari Bapak Ibu, membuat merasa bersalah. Oke, next untuk posisi yang ketiga. Ya, Pak Bagus, snack. Posisi teman. Nah, kalau posisi teman ini guru tidak akan menyakiti murid ya. Kalau istilahnya tuh murid sama guru sekarang udah bestian. Nah, ini ya istilahnya Bapak Ibu. Jadi namun tetap berupaya mengontrol murid
melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru ini bisa negatif atau juga positif karena kalau kita terlalu dekat dengan murid, juga murid mungkin tidak tahu batasan dengan kita ya sebagai guru. Nah, nada suaranya ramah, akrab, bercanda ya, atau mungkin juga sering apa ya, sering ketawa-ketawa lah gitu ya, humoris lah dengan siswa. Nah, ini contohnya, "Ya sudah, ya kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Jadi istilahnya kita membantu murid ya, gitu. Kemudian, "Kemarin kamu sudah janji ke Ibu bukan? Kenapa terlambat lagi?" "Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu." Jadi kita sama murid itu kita menganggap bahwa kita itu sebagai temannya juga ya. Jadi murid mungkin tidak ada rasa segan ya dengan kita, ah sudah biasa dengan ibu itu juga tidak apa-apa, nanti juga kita terlambat disuruh masuk juga. Nah itu sebagai posisi teman. Oke, next selanjutnya posisi pemantau. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Jadi lebih kepada sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi kita ke siswa menanyakan eh, peraturannya apa gitu. Atau misalkan siswa melanggar sesuatu, kamu melanggar apa? Apa yang sudah kamu langgar? Atau apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Kalau harus terlambat, kamu harus apa yang akan kamu lakukan? Konsekuensi apa? Nah, itu lebih kepada menanyakan peraturan-peraturannya atau konsekuensi apa. Itu sebagai pemantau. Oke, next. Nah, ini yang terakhir ya, yang disampaikan Pak Bagus tadi, bahwa ini merupakan posisi ideal ya Bapak Ibu dalam eh, penerapan kontrol guru, di mana posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi murid bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, tentunya dengan nada suara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, dan mungkin kita lebih mendekat ke murid, adanya pendekatan dengan murid ya. Jadi kita menyampaikan dengan siswa apa apa yang kita yakini gitu. Atau kamu ingat keyakinan kelas apa yang mungkin sudah kamu langgar seperti itu. Kemudian apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita bertanya kepada siswa bagaimana caranya mereka untuk memperbaiki dari kesalahannya atau bagaimana solusinya. Jadi kita mengajak siswa untuk berdiskusi supaya siswa tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ya, jadi kita sebagai Bapak Ibu guru tentunya posisi manajer inilah posisi yang paling ideal dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira sudah berefleksi ya? Kita berada di posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ini ada contohnya. Next, Pak Bagus. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Boleh open mic. Pembuat rasa bersalah dari Ibu Nurwita. Apakah benar? Coba kita klik. Ya, benar, pembuat rasa bersalah. Karena di sini ada kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi murid merasa bahwa saya ini sudah membuat guru saya kecewa gitu, dengan perilaku saya gitu ya. Jadi siswa merasa bersalah. Kemudian next. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Posisi kontrol apa? Terlambat lagi, terlambat lagi. Azan di sini Bapak Ibu. Kalau tidak open mic, boleh di kolom chat. Bagaimana? Sambil berpikir, sambil terlambat lagi. Oke, ada pemantau,
ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Oke, nanu-nanu ya, ada macam-macam. Oh, Pak Zuma bilang penghukum. Oke, mana sih yang benar ya? Karena dari jawabannya ada tiga nih. Pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah. Iya, yang benar adalah penghukum, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bilang terlambat lagi, ya, itu kita menghukum sebagai penghukum. Oke, next. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Apa rencanamu? Manajer. Oke. Pak Muslim sepertinya telat ya. Nggak mungkin posisi ini sebagai penghukum ya, Pak Muslim. Ya, mungkin jaringannya kurang stabil, mungkin jawaban yang tadi. Oke, apa jawabannya Bapak Ibu? Bisa diklik? Ya, benar. Posisi sebagai manajer. Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana kamu ini? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nah, ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Pembuat pembuat rasa bersalah. Oke. Kalau Pak Bagus tadi bilang pembuat rasa bersalah, Ibu Trisna pembuat rasa bersalah, Bu Nurwita juga pembuat rasa bersalah. Kita coba lihat. Nah, si teman ya. Oke. Ya, kenapa? Ini ada kata-katanya, kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, kan tadi kan kita dengan murid itu kan dekat ya. Jadi kita bagaimana, eee, tolong sekali ini saja bantu ibu gitu, atau kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nah, jadi itu adalah teman. Iya, ya, mungkin karena apa ya, karena kita tulisan ya, jadi karena tulisan ini kan kadang kita salah persepsi juga ya. Oke, kalau penyampaian, "Gimana kamu ini? Kamu nggak kasihan sama ibu?" Nah, bisa seperti itu kan, Pak Bagus ya. Tapi kalau tulisan mungkin kita bacanya kan, "Gimana kamu ini?" Nah, itu salah persepsi juga ya. Mhm, oke. Tapi ya itu tadi kita di sini berdiskusi kan ya Bapak Ibu ya. Bagus sekali Bapak Ibu sudah aktif, sudah bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Oke, next. Nah, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bapak Ibu? Jadi takut komen takut salah lagi ya. Jadi makin bingung ini. Gimana? Penghukum? Bu, penghukum? Bu Nurwita, Bu Trisna, Pak Bagus juga penghukum? Oke, oke, coba kita lihat jawabannya. Oke, Pak Bagus juga pemantau ya. Ini kamu tidak, nah tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, karena sesuai dengan peraturan, kalau siswa tidak mengerjakan tugas, tidak mendapatkan nilai, Bapak Ibu. Ya. Mm-mm. Eee, kalau penghukum itu tuh lebih kepada, eee, ini loh Pak Bagus, apa ya, kita pemberian pemberian sanksi kepada murid pada saat itu juga. Kalau ini kan mhm, jadi kecuali tugas, "Kamu tidak mengerjakan tugas, kamu keliling lapangan." Nah, itu penghukum. Nah, kalau ini kan tidak akan pernah mendapatkan nilai. Jadi kalau dia tidak mengerjakan tugas, ya dia tidak akan mendapatkan nilai, peraturannya seperti itu kan. Iya, betul konsekuensinya. Oke, next.
Oke, saya mendapatkan cahaya ilahi nih, ada matahari. Nah, ini 5 posisi kontrol guru, mungkin kita bisa lihat videonya Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jaringan ya mungkin Pak bagus ya. Oke. Aduh. Naren! Selamat pagi, Bu. Lancar Pak. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ada di PMM. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Guys, udah kedengeran Ya suaranya sudah, ya? lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Guys, Ibu tidak akan kuat kedengeran nggak lagi kalau suaranya? kamu begini terus. Kedengeran nggak Bisa coba video ini suaranya? jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu.
Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, baik Bapak Ibu, jadi video tadi ya bagaimana contoh di sekolah mengenai siswa yang terlambat datang ke sekolah ya, jadi menyesuaikan dengan posisi kontrol yang mana. Tentu posisi kontrol yang ideal tadi adalah sebagai posisi manajer. Kita sebagai guru merefleksi diri ketika siswa bermasalah kita menjadi posisi apa pada saat masalah tersebut ya. Tentunya dengan posisi manajer tadi kita menginginkan murid itu menjadi murid yang mandiri, bertanggung jawab ya, bertanggung jawabnya dari apa yang sudah mereka langgar dan tentunya mandiri mereka dapat mendapatkan solusi ya dari permasalahannya sendiri. Oke, nah kita masuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi mengapa keyakinan kelas atau sekolah bukan peraturan kelas ya. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita dengar peraturan itu kan agak sedikit ini ya Bapak Ibu ya, agak sedikit keras ya. Jadi kalau dengan keyakinan kelas kita meyakini nilai-nilai yang sudah disepakati tadi Bapak Ibu. Kita melihat dulu nih keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati apa daripada kita melihat peraturan-peraturan seperti itu. Oke, next. Nah, pembentukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini merupakan salah satu penerapan disiplin positif atau budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih rinci dan konkret daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami warga di kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Nah, bagaimana cara kita atau tahapan-tahapan apa untuk membentuk keyakinan kelas ini, Bapak Ibu? Di next.
Nah, ini dia langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Jadi yang pertama kita berdiskusi dulu dengan murid atau warga sekolah ya, untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Kemudian kita setelah setelah terkumpul tadi Bapak Ibu ya, peraturan-peraturan apa yang harus ditaati atau keyakinan kelas apa, nah, kita bisa mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalkan dengan kata-kata dilarang atau jangan itu kalau bisa dihindari ya Bapak Ibu ya. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, mungkin kita bisa mengganti dengan membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu menjadi kalimat positif. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi peraturan-peraturan itu akan kita satukan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Misalkan kayak tadi ya, misalkan disiplin, mandiri, ya itu menjadi keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi yang tadi ya sudah apa keyakinan kelas atau peraturan-peraturan kelas tadi yang sudah kita satukan, kita lihat perilaku-perilaku apa yang mencerminkan keyakinan kelas disatukan ya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, next. Nah, ini adalah penerapan pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan, Bapak Ibu di kelas. Jadi, siswa itu menulis peraturan-peraturan kelas apa yang akan disepakati, kemudian mereka menempelkan sticky note-nya ke papan tulis. Nah, saya meminta salah satu murid di kelas untuk mengkelompokkan peraturan-peraturan sebelum tadi, sebelum ini. Sebelum ini, oke nggak apa-apa ya. Nah, jadi saya meminta siswa untuk mengkelompok. Kalau di sini ada 7 ya Bapak Ibu, berarti ada 7 keyakinan kelas yang akan disepakati secara bersama-sama dan tentunya tadi kata-kata yang negatif kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, keyakinan-keyakinan ini kalau tidak salah kemarin itu mengenai tentang kedisiplinan, kebersihan, menghargai. Nah, dan saya meminta perwakilan dari sekretaris ya untuk mencatat keyakinan-keyakinan apa saja yang sudah disepakati sehingga murid-murid yang lainnya mendengar gitu Bapak Ibu. Nah, inilah keyakinan-keyakinan setiap kita masuk kelas yang kita sampaikan ke anak bahwa keyakinan inilah yang nantinya pada saat kita masuk kelas itu anak-anak terapkan ya keyakinan ini seperti itu. Baik, next. Next kita berbicara mengenai 3 tahap segitiga restitusi. Nah, jadi ini adalah tahapan terakhir untuk menerapkan disiplin positif ya. Ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana tahapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu? Di slide berikutnya. Nah, jadi segitiga restitusi ini itu adalah tahapan dalam penyelesaian masalah dalam disiplin positif yang mana guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi yang saya sudah sebutkan tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanya keyakinan. Nah, melalui pendekatan restitusi ini ketika murid berbuat salah, ini guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka menjadi pribadi yang baik dan juga mencapai tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pada saat segitiga restitusi ini kita melakukan kolaborasi ya, mengajak murid untuk bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalahnya atau bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, dan tahapan pertama itu adalah menstabilkan identitas
ya Bapak Ibu. Oke, jadi bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal. Jadi mungkin pada saat menstabilkan identitas ini emosi anak itu lagi memuncak ya. Mungkin dia merasa bahwa misalkan nih saya ada kasus pertama dia itu kasusnya terlambat. Jadi dia sudah berulang-ulang terlambat. Nah, di sini kita sampaikan ini yang sebelah kanan itu contoh kata-katanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan dia, "Iya Miss, saya sudah datang terlambat berulang-ulang gitu, saya merasa bersalah." Nah, kita netralkan dengan kalimat berbuat salah itu wajar ya, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga dulu pernah melakukan itu. Nah, jadi ini merupakan kalimat-kalimat dari menstabilkan identitas yang tadinya mungkin mereka lagi emosinya lagi memuncak atau dia merasa bersalah, tapi dengan kata-kata kita validasi tindakan yang salah itu menjadi netral ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya. Nah, kemudian di tahap berikutnya, oh, oke, ini validasi tindakan yang salah ya. Sebelumnya, sebelumnya itu menstabilkan identitas. Oke, nah, oke tadi ke next ya. Oke, menstabil. Pak Bagus ke next sendiri tadi Pak. Ah, bukan yang sebelumnya. Yang menstabilkan ya, pokoknya ini, menstabilkan identitas ini ya kita melihat bahwa, kalau anak itu sering melakukan kesalahan, kata-katanya adalah berbuat salah itu wajar ya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita berusaha untuk menenangkan murid itu sendiri. Nah, kamu berhak merasa begitu gitu, tapi dengan perlakuan teman kamu gitu. Nah, kamu bisa memaafkan atau apa ya, nanti kita netralkan dulu emosi anak itu. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Oke, ya jadi proses memahami kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi murid. Nah, jadi menguatkan tindakan yang salah. Jadi lebih kepada kita bertanya kenapa sih anak itu melakukan itu gitu ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang nah, apa alasan kamu melakukan itu? Kamu berulang-ulang kali melakukan itu, kamu pasti punya alasannya. Nah, jadi lebih kepada kita menanyakan, kenapa sih anak itu melakukan hal tersebut ya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kita lebih kepada tadi kan kita sudah membuat nih keyakinan kelas. Nah, jadi kita lebih kepada menanyakan keyakinan. Kamu ingat keyakinan kelas yang sudah disepakati atau apa keyakinan kelas kita? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau kamu ingin atau kamu punya gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu seperti apa? Nah, jadi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan kepada murid yang nantinya murid itu akan membuat membuat kesimpulan atau solusi dari permasalahannya sendiri ya. Jadi kalau misalkan siswa sudah berulang-ulang kali terlambat, kita tanya nih, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa dari permasalahan kamu? Gitu. Dan disiplin ya, kalau kasus saya kan di sini terlambat ya yang di atas. Disiplin. Kemudian kamu tahu kamu sudah melanggar peraturan? Iya. Oke, bagaimana kamu supaya tidak terlambat lagi gitu? Apa solusinya? Nah, jadi lebih kepada bertanya dengan siswa seperti itu. Oke, sampai dengan terakhir, kita penutup Bapak Ibu ya. Nah, bahwa budaya positif dalam terwujud dengan adanya kolaborasi antar semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Ya, tentunya budaya positif ini harus adanya kolaborasi ya Bapak Ibu ya, antara semua warga sekolah. Jadi tidak bisa guru sendiri, berarti dengan siswa juga. Apalagi kita sebagai pendidik menjadi teladan, menjadi contoh bagi murid untuk menerapkan budaya positif ini. Kemudian guru perlu membuat keyakinan kelas yang dibuat secara bersama antara guru dan murid, sehingga memunculkan motivasi intrinsik dalam menerapkan budaya positif. Dan yang terakhir, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, guru harus berposisi sebagai manajer, yang mana posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal ya Bapak Ibu ya, dengan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Ya, jadi, itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu mengenai budaya positif ya, karena kita sebagai pendidik tentunya ingin menciptakan lingkungan positif bagi siswa dan menciptakan pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid, aman, menyenangkan, ya Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih, Pak Bagus yang sudah share screen. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Melangkah di lorong sekolah, menuju ruang kelas. Terdengar sapaan Bapak, Ibu, guru, selamat pagi. Kami guru bekerja selalu penuh cinta, setia mengajar dampingi murid-murid kami. Kami bangga menjadi guru, selalu mendidik dengan tulus. Mengajar adalah panggilan, mengajar adalah semangat. Kami bangga menjadi guru, sebuah jalan pengabdian, menjadi teladan, cerdaskan kehidupan. Kami bangga menjadi guru.
Setiap hari masuk kelas adalah sebuah petualangan baru untuk kami para guru dan murid kami. Selalu bersemangat menggali potensi-potensi unik setiap peserta didik kami. Kami bangga menjadi guru, sebuah jalan pengabdian, merdeka belajar, merdeka mengajar. Kami guru Indonesia.